Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lokasi hormon dan tiroid. Berikut adalah nama-nama kelompoknya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desya. Struktur kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terdiri dari dua lobus dan terdapat di dalam leher yang dihubungkan oleh isthmus yang sempit. Letak kelenjar ini di sebelah kanan dan kiri trakea. Ujung atas lobus mencapai kartilago tiroidea. Kelenjar ini lunak, berwarna coklat, dan ditutupi oleh kapsul. Tiroid terbentuk atas massa kosong yang berbentuk sferis, disebut folikel. Setiap folikel mempunyai dinding satu sel tebal dan mengandung koloid seperti jeli yang merupakan tempat utama konsentrasi yodium. Kelenjar ini dalam keadaan normal tidak teraba, dan apabila terjadi pembesaran akan teraba benjolan pada bagian bawah atau samping jakun. Berikut merupakan gambar kelenjar tiroid. Letak kelenjar tiroid tampak depan. Terdapat nadi karotid, rawan gondok, kelenjar tiroid, dan batang tenggorok. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hilmi. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid. Pada umumnya, kelenjar tiroid ini menghasilkan dua hormon asam iodoamino, yaitu triodotironin T3 dan tetraiodotironin tiroksin T4. T3 juga dibentuk di jaringan perifer melalui proses deiodinasi T4. Kedua hormon ini adalah asam amino yang mengandung yodium. Tiroksin berfungsi untuk mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi poros oksidasi di sel-sel tubuh kecuali otak dan sel limfa. Triodotironin berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Sedangkan hormon lain yang juga dihasilkan oleh sel-sel di antara folikel tiroid adalah kalsitonin yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Triodotironin T3 adalah salah satu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. T3 merupakan salah satu dari hormon tiroid pleiotropik yang dibentuk oleh proses proteolisis intraseluler dari tiroglobulin. T3 sangat dibutuhkan dalam regulasi laju metabolisme basal. Terdapat 4 jaringan utama yang sangat peka terhadap perubahan kadar T3, yaitu hati, ginjal, jantung, dan otot lurik. T3 terbukti menyebabkan peningkatan laju konsumsi oksigen dan reaksi eksoterm di berbagai jaringan tubuh, kecuali limfa, otak, dan kelenjar seks. T3 juga memberikan stimulasi bagi metabolisme yang mengurai glukosa, lemak, dan protein dengan memicu peningkatan berbagai enzim metabolis seperti glukosa 6-fosfatase dan heksokinase yang diproduksi hati, dan merupakan enzim bagi mitokondria untuk meningkatkan fosforilasi oksidatif. Kelebihan konsentrasi T3 dalam darah dapat bersifat toksik bagi beberapa organ, terutama hati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia. Tetraiodotironin atau T4 adalah salah satu hormon tiroid yang disekresi oleh kelenjar tiroid. T4 memiliki 4 gugus iodin, merupakan prohormon yang disintesis melalui proses iodinasi pada gugus fenil senyawa tirosina yang teriris dari protein induknya, yakni tiroglobulin. Proses iodinasi ini terjadi oleh karena stimulasi hormon TSH. T4 yang disekresi ke dalam sirkulasi darah lebih banyak dikonversi oleh jaringan tubuh dengan menggunakan enzim golongan deiodinase, seperti yodium peroksidase menjadi hormon triiodotironin yang lebih pendek, tetapi memiliki potensi yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patria.
Fungsi kelenjar tiroid. Pada manusia, fungsi yang jelas dari kelenjar tiroid adalah yang pertama mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh. Yang kedua, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang ketiga, berpengaruh dalam mengubah tiroksid. Yang terakhir akan dibawakan oleh Flora. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa kelenjar tiroid mempertahankan tingkat metabolisme di berbagai jaringan agar optimal, sehingga jaringan itu dapat berfungsi secara normal. Hormon tiroid merangsang konsumsi oksigen pada sebagian besar sel dalam tubuh, membantu mengatur metabolisme lemak dan karbohidrat, serta penting untuk pertumbuhan dan pematangan normal. Kelenjar tiroid memang tidak esensial bagi kehidupan, tetapi keberadaannya menyebabkan perlambatan perkembangan mental dan fisik, berkurangnya daya tahan terhadap dingin, serta pada anak-anak dapat menimbulkan retardasi mental dan kekerdilan. Sebaliknya, sekresi tiroid yang berlebihan dapat menyebabkan badan menjadi kurus, gelisah, denyut nadi meningkat atau takikardi, tremor, dan kelebihan pembentukan panas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.